Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin. Hari ini kita akan membahas tentang kekacauan yang hari ini terjadi di dunia kripto, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Bitcoin mengalami penurunan 92.000 US dollar pada saat tulisan ini dibuat, dan Ethereum itu turun ke 3.000 US dollar, dan ini merupakan penurunan terburuk dalam beberapa bulan terakhir, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, Bitcoin kehilangan nilai sebesar 3,21% pada tanggal 17 November. Ini menurunkan nilainya sebesar 27% dari all time high di bulan Oktober, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kemudian di informasi berikutnya di Investor ID, ini juga membahas tentang bagaimana sentimen kripto hari ini semakin suram, teman-teman. Jadi pasar kripto makin terpuruk dalam 24 jam terakhir, dan harga Bitcoin anjlok ke level 92.000, menyentuh level terendah dalam 6 bulan terakhir. Jadi pelemahan ini memperpanjang tren koreksi beberapa pekan terakhir di tengah memburuknya sentimen pasar aset kripto, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kondisi real time dari Bitcoin, teman-teman. Namun sebelumnya kita lihat dulu kondisi market kripto secara umum. Ini untuk Fear and Greed Index, ini di angka 18, teman-teman. Jadi kalau kita lihat extreme fear, artinya banyak orang yang memutuskan untuk keluar dari market kripto atau melakukan penjualan aset secara besar-besaran. Dan untuk market capital, di sini kita lihat ada di angka 3,24 triliun US dollar, teman-teman. Jadi mengalami penurunan sebesar 0,61%. Kemudian kita akan lihat di sini untuk Bitcoin ini malah semakin dalam, teman-teman. Jadi kita langsung cek di sini. Jadi kalau dalam berita informasi pada hari ini turun ke 92.000. Jadi di sini juga 92.000, tetapi begitu kita cek real time ini malah lebih amblas lagi, teman-teman. Ini malah turunnya sudah mencapai 91.530. Ini turun lagi 91.475 US dollar, teman-teman. Jadi turun terus Bitcoin. Kita lihat di sini. Kemudian untuk market capitalnya hari ini ada di angka 1,82 triliun US dollar, dan volume 24 jamnya ini mengalami kenaikan 34,67%, ada di angka 94,11 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat harga tertinggi sepanjang masa, itu terjadi 1 bulan yang lalu, tanggal 7 Oktober 2025. Pada tanggal tersebut kita lihat Bitcoin sempat menembus harga 126.198 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, berarti ini mengalami koreksi, mengalami penurunan sebesar 27,29%, teman-teman. Jadi penurunannya hampir 30% dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan cek untuk update informasi hari ini. Kita akan cek, kita rubah dulu ke bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi kita lihat Bitcoin semakin parah, teman-teman. Apakah ini market akan pulih? Ini kalau kita rupiahkan, hari ini Bitcoin ada di angka 1,5 miliar rupiah, teman-teman. Jadi Bitcoin yang ada di angka 1,5 miliar rupiah, dan kita akan cek mengapa harga Bitcoin hari ini mengalami penurunan. Nah, ini perhatikan di sebelah kanan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita lihat bahwa
Gubernur Federal Reserve Christopher Waller ini mendukung pemotongan suku bunga pada bulan Desember, namun pasar menafsirkan ini sebagai respon terhadap kerentanan pasar tenaga kerja, teman-teman. Jadi ini pemotongan suku bunga ini bukan dalam rangka untuk mengendalikan inflasi, tetapi malah dianalisa oleh market. Ini memang terjadi banyaknya perusahaan yang tutup, teman-teman. Jadi kalau dalam berbagai laporan ada sekitar hampir 700 perusahaan yang mengalami penutupan karena kondisi ekonomi di Amerika Serikat sedang tidak baik-baik saja. Kemudian sementara itu survei Empire State Manufacturing dari New York Fed ini naik tak terduga, menurunkan peluang pemotongan suku bunga dari 55% menjadi 40%, teman-teman. Jadi sinyal ini bertabrakan atau saling bertentangan. Jadi pemotongan suku bunga positif untuk pemotongan suku bunga itu dampaknya sebenarnya positif untuk likuiditas, teman-teman. Tetapi ini versus di satu sisi ada analisa akan adanya resiko resesi di Amerika Serikat, dan ini negatif untuk aset beresiko, teman-teman. Sehingga dua sinyal yang berlawanan ini menimbulkan kebingungan di market. Kemudian ini kalau kita lihat korelasi Bitcoin selama 30 hari terakhir dengan SP500 indeks pasar saham di Amerika Serikat itu mencapai 0,78, teman-teman, dan ini memperkuat pengaruh pasar tradisional terhadap Bitcoin. Artinya apa? Artinya kalau ekonomi Amerika Serikat sedang buruk, kemudian barang-barang atau harga-harga saham yang ada di SP500 mengalami penurunan, itu otomatis langsung berdampak terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau bursa saham di Amerika Serikat anjlok, maka dunia kripto juga akan ikut anjlok, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan ke depan untuk Bitcoin ini adalah untuk rapat FOMC tanggal 20 November, teman-teman. Jadi kurang lebih 2 hari lagi itu kita akan lihat seperti apa dampaknya terhadap Bitcoin, dan juga adanya data klaim pengangguran Amerika Serikat pada tanggal 21 November. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi tanggal 20 November dan 21 November beberapa hari ke depan, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya kondisi pergerakan harga yang sangat negatif dari Bitcoin, kalau kita lihat, kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame hari ini, harga terus mengalami penurunan, teman-teman. Jadi harga bergerak di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Artinya trennya hari ini masih tren penurunan. Kemudian kalau kita lihat di technical analysis, dari sinyal dari technical analysis yang dilakukan oleh TradingView, ini di market Binance juga mengalami penurunan sebesar 153 US dollar. Jadi Bitcoin di market Binance diperdagangkan di angka 92.031 US dollar, teman-teman. Jadi kemudian kita lihat untuk sinyal moving average ini strong sell, teman-teman, dan untuk osilator netral, jadi kombinasi di antara osilator dan moving average ini sinyal penjualan, teman-teman. Artinya pada hari ini kalau kita lihat masih lebih banyak orang yang melakukan penjualan dibandingkan pembelian terhadap Bitcoin. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pada saat market koreksi dalam ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat bermain di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.